untuk belajar hari ini? Pasti sudah siap ya. Yuk sekarang kita mulai dengan berdoa ya. Berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hari ini. Berkatilah kami Tuhan. Dalam belajar. Sepanjang hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tematik lagi. Tematiknya belajarnya apa ya Bu Mar ya? Hari ini kita akan belajar tentang aturan makan. Nah, siapa yang makannya sembarangan Mas ya? Nah, ada aturan-aturannya loh. Kemudian kita akan belajar tentang ungkapan minta tolong dan ucapan terima kasih. Gimana yang baik mengucapkannya. Lalu nanti kita juga akan mendengarkan cerita. Ada permainan elang sama ayam. Nanti ngapain ya? Nah, nanti diperhatikan baik-baik. Nah anak-anak, yuk kita belajar lagi, dibuka buku tematiknya. Tema 4 ya, masih tema 4. Kita buka yuk. Halaman berapa ya? Halaman 42. Halaman 42. Nah, nih di sini ada gambar. Gambar apa ini ya? Wah, ini gambar keluarganya Siti ini. Wah, ini sedang apa ya anak-anak ya? Sedang makan pagi bersama, sarapan bersama. Yuk dilihat yuk. Kita baca bersama-sama bacaan yang ada di bawah ini. Makan pagi bersama keluarga. Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Wah, ini mereka sedang makan pagi bersama-sama. Nah, kalian pernah tidak sarapan bersama-sama dengan keluarga? Pasti pernah ya. Nah, yuk sekarang kita lihat di halaman 43 sampingnya. Nah, ini adalah kegiatan makan pagi bersama keluargamu. Nah, ini kita pelajari secara lisan saja ya, tidak usah dicatat ya. Kita perhatikan saja, oke? Tuliskan kegiatan makan pagi bersama keluargamu. Pagi ini aku makan titik-titik. Apa kalian tadi pagi makan apa? Sarapannya apa? Pakai apa? Misalnya nasi goreng, misalnya telur ceplok. Nah, ini di sini ditulis atau kalian omongkan, kalian bicara membaca ini sambil mengisi ya. Lalu aku minum titik-titik. Misalnya ada yang minum susu, ada yang minum air putih, ada yang minum teh hangat. Nah, bermacam-macam. Aku makan pagi bersama siapa? Kalian makan pagi bersama siapa? Sendiri? Atau bersama ayah ibu? Atau bersama keluarga komplit sama adik kakak juga? Nah, kalian ceritakan. Perasaanku apa? Perasaannya pasti senang ya. Gak ada ya yang sedih ya. Pasti semuanya senang. Nah, perasaanku senang atau gembira. Nah, kalian bisa membaca teks ini sambil diisi titik-titiknya diucapkan saja. Oke? Yuk sekarang dibalik yuk halaman 44. Nah, di sini ada aturan makan di rumah Siti. Lihat anak-anak, halaman 44. Nih, di sini ada aturan makan di rumah Siti. Nah, ini adalah tugas yang pertama.
kalian menuliskan aturan makan di rumah Siti ini. Aturan makan di rumah Siti itu sama dengan aturan makan di rumah-rumah yang lain. Pasti di rumah kalian juga punya aturan seperti ini. Pasti sama. Yang pertama, duduk dengan tertib. Pasti kalian harus harus duduk dengan tertib ya. Saat makan ya. Orang tua juga mengajari kalian seperti itu ya pastinya ya. Membaca doa sebelum makan. Pasti sudah dilakukan. Makan secukupnya, tidak boleh terlalu banyak, nanti tidak habis. Mengucapkan syukur setelah makan. Nah, kalian akan setelah makan itu juga berdoa dengan mengucapkan syukur, sudah kenyang, sudah makan banyak. Nah, membantu ibu merapikan meja. Nah, ini dilakukan ya. Ini adalah aturan makan di rumah Siti. Ini juga menjadi aturan makan di rumah kalian. Makanya dicatat supaya kalian ingat ya. Ini dicatat di buku tulis tematik. Ini tugas yang pertama. Dicatat sesuai seperti ini ya. Itu tugas yang pertama, nanti dicatat dengan rapi di buku tulis tematik, difoto dan dikirimkan ke Berita dan Bubur. Nah, sekarang kita lihat yuk halaman 45. Yuk 45 ini selanjutnya ini. Yang di bawahnya ini kan tadi kan sudah kalian tulis sama seperti yang itu. Nah, sekarang kita perhatikan yang ini. Bacalah kembali aturan makan yang disusun kelompokmu. Oh, ini kalau di sekolah kita secara kelompok, tapi karena kalian di rumah kalian menulis yang seperti Siti itu aja. Adakah aturan membantu ibu merapikan meja makan? Ayo, tadi ada tidak? Ada ya, terakhir sendiri ada aturan membantu ibu merapikan meja makan setelah makanan selesai. Nah, sekarang di sini ada percakapan ini ibu dan Siti. Bacalah dengan nyaring percakapan di bawah ini. Yuk kita baca yuk bersama-sama. Ini Siti yang atas ini Siti yang bilang nih. Bolehkah aku membantu merapikan meja, Bu? Ibu menjawab. Silahkan Siti, hati-hati membawa piringnya. Wah, ini Siti rajin sekali. Dia mau membantu ibu, dia menawarkan sendiri. Dia menawarkan bantuan kepada ibu. Bolehkah? Nah, dia minta izin kepada ibu. Ibu juga dengan senang sekali mempersilahkan Siti untuk membantunya. Ini ada lanjutannya nih. Di halaman 46 ada lanjutannya. Ini Siti menjawab tadi disuruh hati-hati. Baik, Bu. Nah, Siti menjawab baik, Bu. Nah, ini ibu merasa senang ini. Siti anak yang rajin. Terima kasih, Siti. Siti menjawab lagi. Sama-sama, Bu. Nah, kalau misalnya sudah dibantu, ibu merasa sudah dibantu. Makanya ibu itu mengucapkan kata terima kasih kepada Siti. Lalu dijawab dengan apa? Sama-sama, Bu. Seperti itu. Kalau kalian diucapkan terima kasih, hei terima kasih. Nah, dijawab dengan sama-sama juga. Oke? Nah, yuk sekarang kita bermain peran. Nah, seperti Siti sama ibu tadi, tapi ini dengan ibu atau ayah kalian. Boleh dengan ayah, boleh dengan ibu kalian. Ini tugas yang kedua juga ya anak-anak ya. Kalian membuat percakapan. Nah, percakapan dengan kata tolong dan kata terima kasih. Kita baca dulu yuk supaya kita mengerti. Membantu orang tua contoh perbuatan baik. Kamu pasti senang melakukannya. Buatlah percakapan kegiatan membantu orang tua di rumah. Diskusikan dengan temanmu. Ini bukan dengan temanmu, dengan orang tuamu maksudnya, karena kalian masih di rumah. Gunakan kata tolong dan terima kasih. Isilah titik-titik di bawah ini. Nah, ini misalnya kalian, aku. Ayah, bolehkah aku membantu ayah mencuci motor? Misal, ayah misalnya menjawab, oh boleh. Siapa ya? Adit. Nah, misalnya terima kasih sekali. Nah, terus
Iya ayah, aku akan mencuci dengan bersih misalnya. Ayah menjawab, terima kasih ya adik. Misalnya kamu boleh menambahi di sini. Aku menjawab, sama-sama ayah, atau bagaimana? Kalian boleh berapa percakapannya boleh, terserah kalian, bebas. Yang penting ada kata tolong dan kata terima kasih ya. Misalnya tadi, tolong Adit ambilkan sabun di lemari, misalnya itu kata tolong. Tolong Adit. Nah misalnya aku menjawab atau kalian menjawab, ya ayah, aku ambilkan. Nah, ini nanti ada contoh di bawahnya ini. Yuk kita perhatikan dulu yuk yang bawahnya supaya lebih jelas lagi. Istilah titik-titik dengan kata tolong atau terima kasih. Yang pertama, Siti, ini ibu berkata, Siti, titik-titik bantu ibu menyapu halaman. Apa coba ini kata tolong atau kata terima kasih ini yang titik-titik ini? Kata tolong. Siti, tolong bantu ibu menyapu halaman. Nah, Siti menjawab, baik bu. Nah, karena Siti menjawab baik, ibu mengucapkan, terima kasih Siti. Nah ini titik-titiknya diisi dengan kata terima kasih. Terima kasih Siti, ibu senang Siti bisa membantu. Siti menjawab lagi, sama-sama bu. Nah kalian boleh menggunakan contoh percakapan seperti ini. Nah tapi tidak harus membantu menyapu halaman, misalnya mencuci motor boleh, memasak boleh, terserah kalian. Itu percakapannya terserah kalian, oke? Itu tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah membuat percakapan yang percakapannya itu ada kata tolong dan kata terima kasihnya. Itu tugas yang kedua. Tadi tugas yang pertama sudah Budita sampaikan, tugas yang kedua yang ini dikerjakan baik-baik ya anak-anak ya. Nah, sebelum menulis tugasnya, kita lanjutkan dulu ya belajarnya ya. Kita perhatikan dulu ya di sini ya. Wah, di sini juga ada yang sama ini. Halaman 48, lihat halaman 48. Di sini ada Siti dan ayah, ada percakapan lagi. Tapi ada yang titik-titik itu, ada yang hilang itu. Bisa diisi dengan kata tolong dan kata terima kasih. Yuk, yang pertama yuk coba diisi bareng-bareng yuk. Siti titik-titik ambilkan buku ayah di atas meja tamu. Coba di siapa? Tolong ya, pinter ini. Siti, tolong ambilkan buku ayah di atas meja tamu. Nah, Siti menjawab, baik ayah. Nah, ayah mengucapkan apa ini titik-titik Siti? Apa kalau sudah dibantu mengucapkan apa? Terima kasih. Nih, ayah mengucapkan terima kasih Siti. Lalu Siti menjawab lagi, sama-sama ayah. Nah, bisa ya anak-anak ya mengucapkan kata tolong dan kata terima kasih ya. Yuk, sekarang kita dilanjutkan halaman 49. Dilihat yuk, di sini ada gambar ini Siti sedang berpamitan mau berangkat sekolah. Berpamitan kepada ibu dan ayahnya. Yuk, kita baca bersama-sama bacaannya yuk. Berangkat sekolah, judulnya ini, berangkat sekolah. Setelah membantu ibu dan ayah, Siti berangkat ke sekolah. Siti berpamitan kepada ibu dan ayah. Siti mencium tangan ibu dan ayah. Siti pulang dari sekolah. Tiba di rumah, Siti mengucapkan salam. Ibu menjawab salam Siti. Siti mencium tangan ibu. Nah, mau berangkat ke sekolah juga berpamitan. Harus berpamitan kepada ayah dan ibu atau orang tua kalian. Kalau misalnya pulang sekolah juga harus mengucapkan salam. Ibu, Siti pulang. Nah, lalu mencium tangan ibu. Itu yang baik ya anak-anak ya. Harus berpamitan. Jadi orang tua itu tahu kalau kalian itu sudah pulang atau sudah berangkat. Itu berarti kalian harus berpamitan. Supaya memberitahu orang tua juga tahu. Oh, anak ini pergi kemana. Atau kalau misalnya kalian bermain itu juga harus berpamitan.
Bu, saya mau main dulu ya. Yang jangan sambil teriak-teriak, Bu, aku mau main. Enggak boleh ya. Harus pelan-pelan, diizinkan. Kalau sudah diizinkan, bilang terima kasih gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya halaman 50 nih, 50. Ini adalah memperagakan. Kalau misalnya di sekolah kita bisa berperaga. Nanti siapa yang jadi ibu, pura-pura jadi ibu, pura-pura jadi ayah, pura-pura jadi Siti. Nah, ini adalah cara-cara memperagakan ketika kita berangkat sekolah dan pulang sekolah. Kita baca saja ya, yuk. Ayo peragakan. Tata cara berangkat dari rumah ke sekolah. Tata cara pulang dari sekolah ke rumah. Nah, kalau misalnya di sekolah nanti diberikan contoh. Tadi contohnya sudah ada di bacaan ya. Tuh, contohnya Siti sudah berpamitan kepada ayah dan ibu. Kegiatan anggota keluarga bermacam-macam. Misalnya belajar, membaca, dan olahraga. Ada juga yang senang memasak, bermain, dan rekreasi. Nah, anggota keluarga itu mempunyai macam-macam kegiatan. Ada yang belajar, kalau kalian di rumah kalian belajar, ibu sedang masak misalnya, atau nanti pagi-pagi mereka berolahraga. Nanti ada yang membaca, nanti juga ada yang bermain kalau sore. Ada yang ibu menyapu halaman, kalian bermain sepeda misalnya. Nah, bermacam-macam kegiatan. Kalian bisa menemukan kegiatan-kegiatan di keluarga kalian sangat bermacam sekali. Nah, anak-anak, di sini ada bacaan. Tadi ada yang menyebutkan juga suka rekreasi. Nah, ini ada bacaan tentang rekreasi bersama keluarga ini. Yuk kita baca yuk. Rekreasi bersama keluarga. Siti, ayah, dan ibu berekreasi. Mereka pergi ke rumah bibi di desa. Siti melihat pemandangan yang indah, sawah dan kebun yang luas, air sungai bersih dan jernih. Di sekitar rumah penduduk terlihat hewan peliharaan. Nih, lihat nih ada gambarnya. Ada sapi, kerbau, kambing, dan ayam. Siti melihat gerakan ayam. Gerakannya lucu sekali. Nah, sekarang kita akan mengamati gerakan ayam. Ini kemarin juga kalian sudah menari ayam ya. Nah, lihat ini pemandangan yang ada di tempatnya bibinya Siti atau siapa tadi? Bibi di desa. Nah, ini bibinya Siti nih, pemandangannya bagus sekali ya di desa ya. Wah, nih tadi Siti mengamati gerakan ayam. Coba lihat anak-anak, di sini ada 3 ayam ini. Nah, ayam mengepakkan sayap nih, sedang mengepakkan sayapnya. Sayapnya dikepak-kepakkan, cepat sekali mengepakkannya. Ayam berkokok sambil mendongakkan kepala. Mendongakkan kepala nih, berkokok sambil kepalanya ke atas nih. Berkokok sambil mendongakkan kepala. Ayam berlari sambil mengepakkan sayap. Oh, ini tadi yang berlari. Ini yang berlari sambil mengepakkan sayapnya nih. Lihat kakinya berlari-lari toh ini. Nah, ini dia diam. Tapi sayapnya dikepak-kepakkan nih, ada debu-debunya nih. Ini diam dia, hanya mengepakkan sayap saja. Ini yang berkokok sambil mendongakkan kepala. Nah, kalian bisa amati kalau kalian punya ayam di rumah, bisa diamati gerakannya ada tidak yang seperti ini, pasti ada ya. Nah, anak-anak, ini adalah gerakan ayam yang diamati oleh Siti. Nah, anak-anak selanjutnya akan belajar bersama Pupor. Kalian perhatikan ya selanjutnya ya. Jangan jangan patah semangat, harus tetap semangat. Oke? Perhatikan ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali ya di halaman 53. Yuk kita perhatikan bersama. Nah, di sini ada gambar teman kita Beni sedang berolahraga bersama ayah ibunya ini. Nah, siapa di antara kalian yang suka berolahraga seperti ini? Kita baca ya bersama-sama ya. Beni berolahraga dengan ayah dan ibu. Mereka berlari di taman dekat rumah.
Beni senang berolahraga bersama keluarga. Olahraga membuat badan sehat. Nah, apa olahraga yang kamu lakukan? Berlari, berjalan, atau bersepeda bersama dengan keluargamu? Bisa dijawab ya anak-anak ya. Apakah kamu senang berolahraga bersama keluargamu? Besok kalian bisa bercerita di depan kelas kalau masuk. Sekarang cukup anak-anak bisa cerita kepada orang tua. Nah, di halaman berikutnya kita lihat tentang gerakan berlari satu arah. Ini kita akan mempraktekkan kalau kita masuk. Anak-anak cukup mengetahuinya saja ya. Lakukan gerakan berlari satu arah. Posisi badan agak condong ke depan. Kalau berlari itu posisi badannya agak condong ke depan. Pandangan mata ke depan. Berlari dengan gerakan tangan dan kaki yang sesuai. Tangan dan kakinya bergantian, arahnya yang sesuai. Arah berlari lurus menuju satu arah. Ini satu arah, berlari lurus. Nah, kalau di sekolah kita bisa praktek ya, karena anak-anak di rumah cukup mengerti saja ya. Ini Beni dan teman-teman berbaris lurus ke belakang. Ini temannya antri nih. Nah, di sini ada garis lurus. Di sini ada temannya yang memegang bola. Nanti menangkap bola. Nah, ini siapa ini namanya Beni? Dia melempar bola sambil berlari lurus nih. Temannya yang di sini dilempari bola. Sebelum berlari dia lempar bola dulu. Kemudian kalau sudah sampai di sini, bolanya Beni sudah sampai di sini, Beni melempar bola kembali ke temannya di belakangnya ini. Nah, teman yang memegang bola ini akan melempar bola ke sini kemudian berlari lagi. Berlari lurus ke depan. Olahraga berlari itu membuat badan kuat dan sehat. Jika badan sehat, semua kegiatan mudah dilakukan. Kegiatan bermain pun lebih menyenangkan. Berolahraga dengan bermain. Mari bermain ayam dan elang. Perankan anak ayam, berusahalah agar tidak ditangkap elang. Berlindunglah di balik induk ayam. Jadi ini permainannya itu tentang ayam dan elang. Nah, anak-anak bisa memerankan sebagai anak ayam. Kalau anak ayam itu berusaha agar tidak ditangkap oleh elang, dia berlindung di balik induk ayam, di bawahnya ayam, sembunyi supaya tidak dimakan oleh elang, diambil oleh elang. Nah, coba kita dengarkan ceritanya ya. Udin dan teman-teman senang bermain ayam dan elang. Ada yang menjadi elang, induk ayam, dan anak ayam. Permainannya seru sekali. Ayo kita bermain ayam dan elang. Nah, ada yang jadi elang. Yang jadi elang itu tugasnya nanti menangkap anak-anak ayam. Ada yang menjadi induk ayam. Induk ayamnya satu, elangnya satu dalam permainan itu. Kemudian ada yang menjadi anak ayam. Anak ayamnya itu boleh banyak. Ya, boleh banyak lebih dari satu. Kemudian cara bermainnya, elang berusaha menangkap anak ayam. Ini yang jadi elang ini. Ini elang. Ini yang ini jadi induknya, induk ayam. Kemudian teman-teman yang di belakangnya ini yang menjadi anak ayam. Dia berlindung di belakang si induk ayam ini supaya tidak dimakan atau ditangkap oleh si elang. Udin ini yang jadi elang ya. Cara bermainannya seperti itu. Pasti seru ini anak-anak kalau kita praktekkan di sekolah ya. Anak-anak cukup mengetahui ya. Besok kapan-kapan kita praktek kalau sudah boleh masuk. Elang berusaha menangkap anak ayam. Induk ayam melindungi anak ayam. Ini contoh permainan ayam dan elang. Bermain itu secara berkelompok ya supaya lebih seru. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan di sini ini Pak Guru dan anak-anak ini mereka sudah selesai bermain elang dan ayam. Pak Guru menyampaikan terima kasih. Siswa dapat bekerja sama dalam permainan. Kemarin tadi sudah diingatkan sama Bu Dita ya, sudah diajari tentang ungkapan terima kasih dan permintaan tolong ya anak-anak ya.
Nah, ini Pak Guru juga mengucapkan terima kasih karena anak-anak tadi sudah diajak untuk bermain elang dan ayam dengan baik, dengan penuh semangat. Nah, kita lanjutkan kembali. Di sini kita masih mengulangi apa yang tadi diajari oleh Bu Dita, yaitu ungkap kata tolong dan terima kasih. Kita lihat ya, ini Edo. Edo, titik-titik rapikan kursi, aku rapikan meja. Kira-kira kata tolong atau terima kasih yang sesuai? Edo, apa? Tolong ya, Edo tolong rapikan kursi, aku rapikan meja. Edo menjawab apa? Baik Udin. Nah, kemudian Edo bilang apa? Kalau Udin sudah melakukan yang dikatakan oleh Edo tadi, Edo jawab apa? Kalau Udin sudah melakukannya, terima kasih Edo. Kemudian Edo jawab apa? Sama-sama Udin. Kalau sudah teman kita mengucapkan terima kasih, kita jawab apa? Sama-sama. Kalau ingin teman kita untuk melakukan sesuatu, ungkapkan dengan kata minta tolong. Jangan lupa itu. Terus belakangnya yuk anak-anak kita lihat. Titik-titik bersihkan papan tulis. Nah, Udin meminta Edo ya, ini yang ngomong ya, bukan Udin. Ini Edo. Udin titik-titik bersihkan papan tulis. Kata yang sesuai apa? Tolong. Kemudian Udin jawab apa? Baik Edo. Kemudian kalau sudah si Udin, titik-titik Udin, aku rapikan buku di meja guru. Titik-titik Udin, aku rapikan buku di meja guru. Terima kasih Udin. Kemudian aku rapikan buku di meja guru. Kalau sudah dikatakan terima kasih, anak-anak mengucapkan apa? Ini teman kita. Sama-sama Edo. Nah, ini kalau di sekolah dapat anak-anak peragakan dengan teman dengan bahasa yang sopan dan santun tentang ungkapan tolong dan terima kasih. Nah, tadi sudah ada tugas ya dari Bu Dita ya, tugas yang pertama dan kedua. Dikerjakan dengan baik ya. Belajar kita cukup anak-anak. Selamat mengerjakan tugas. Semangat. Tadi anak-anak sudah belajar banyak ya tadi ya. Ya, sudah paham ya tentang penjelasannya ya. Nanti tugas-tugasnya diselesaikan, dikerjakan yang rapi, yang bagus, lalu difoto dan dikirimkan ke Bu Por dan Bu Dita. Jangan lupa 2 tugas ya hari ini ya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ayo. Nanti tetap masih belajar, yaitu belajar bahasa Jawa. Nah, nanti diperhatikan juga penjelasan dari Bu Linda. Ya, sekarang kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran tematik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Atas berkat-Mu. Saat kami belajar. Saat kami belajar. Berkati kami. Berkati kami. Dalam belajar lagi. Dalam belajar lagi. Dan kegiatan hari ini. Dan kegiatan hari ini. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sudah belajar banyak, sudah berdoa, nanti diingat-ingat masih belajar bahasa Jawa. Semangat. Semangat.